Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui kami sangat puas, apalagi kita lihat dari track record dan juga monitoring melalui sosial media, hanya sedikit negatif terkait dengan Prof Mahfud. Karena apa? Satu-satunya yang berbicara tentang pentingnya infrastruktur sosial. Dan ini menunjukkan bagaimana Prof Mahfud tampil dengan pengalaman yang luas dan selalu menyatakan keterkaitan antara pemberantasan korupsi dengan kemanfaatan bagi wong cilik. Bahkan di dalam closing statement tadi, Prof Mahfud nyata-nyata menyatakan bahwa seluruh program dari Pak Ganjar Prof Mahfud ditujukan untuk keberpihakan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas wong cilik itu. Contohnya KTP Sakti, satu keluarga, satu sarjana, itu merupakan suatu komitmen yang nyata. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Gibran kepada kedua calon yang lainnya. Yang pertama misalnya ke Pak Mahfud, ini terkait hal yang sangat teknis. Lalu kemudian kalau ke Caimin sampai dia nggak bisa jawab singkatannya tadi. Kira-kira gimana kalau lihat? Ya, tentang carbon capture dan kemudian carbon storage ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup. Tetapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri karena juga dilaksanakan bukan pada momentum yang pas sesuai dengan agenda yang dibahas dalam tema kali ini. Jadi Prof Mahfud berbicara paling membumi karena pengalaman yang luas. Prof Mahfud berbicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik. Ini yang menyebabkan kelebihan dari Prof Mahfud dibanding yang lain. Mas Hasto, tadi Prof Mahfud sempat menanyakan soal IKN kepada Mas Gibran. Sebenarnya posisi daripada 03 ini tentang IKN gimana? Jadi tentang IKN sebagai perubahan paradigma sama-sama sepakat sebagai hal yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota agar mengikuti cara pandang geopolitik di mana nanti kawasan Selat Lombok, Makassar sampai ke Pasifik, Indonesia menjadi pintu gerbang kemajuan dari Samudra Hindia menuju Pasifik, sama-sama sepakat. Yang berbeda adalah strategi implementasinya. Yang dikritisi oleh Prof Mahfud adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh segelintir orang. Bagaimana memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia di dalam pembangunan ibu kota yang baru. Kemudian strategi untuk mendorong investasi bukan dengan mengorbankan kedaulatan kita, tetapi dengan suatu konsepsi yang menyeluruh, yang terintegrasi tentang arah pembangunan masa depan yang dimulai dari laut, menempatkan maritim. Itu yang menjadi ciri unggul dari Ganjar Prof Mahfud, menempatkan kesadaran kita sebagai negara kepulauan terbesar, negara maritim, dan ini tidak disinggung oleh Pak Prabowo dan Gibran yang lebih berfokus pada daratan. Mas, strategi Mas Gibran juga lebih disorot dengan cara seperti meremehkan lawan lain dengan cara maaf pertanyaannya agak sedikit sulit dan melakukan dengan singkatan-singkatan sepertinya tidak dikuasai oleh Pak Maruf Amin, Pak Caimin dan ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Mas Hasto, tapi secara keseluruhan apakah sudah puas dengan performa? Kalau kami lihat monitoring dari sosmed, maka Prof Mahfud itu memiliki restriksi yang paling kecil. Dan kemudian tidak pernah melakukan suatu serangan-serangan jebakan, itu tidak pernah dilakukan karena panggung yang dipakai oleh Prof Mahfud adalah panggung pengalaman, panggung komitmen.
panggung kemanfaatan dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan wong cilik. Ini yang membedakan, sementara Mas Gibran lebih banyak ke textbook. Ada satu imas yang disorot soal adanya visi misi Mas Gibran yang sama dengan Pak Ganjar disebut oleh netizen seperti hilirisasi dan nikel dan segala macam. Ini katanya sama persis dengan apa yang mau dilakukan oleh Mas Ganjar. Ada tanggapan? Yang berbeda adalah Mas Gibran tidak menyebutkan kemanfaatan hilirisasi untuk rakyat, integrasi dengan perekonomian rakyat. Sementara Pak Ganjar mengedepankan hilirisasi dalam konteks Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, di mana anak-anak bangsa, kaum cerdik pandai itu diberikan ruang yang begitu besar. Persatuan Insinyur Indonesia, ahli-ahli pertanian Indonesia, ahli peternakan Indonesia itu diberikan ruang yang begitu besar di dalam melakukan hilirisasi, misalnya di bidang pangan. Kalau disimpulkan melalui skor nih Mas Hasto, dari ketiga cawapres ini skornya berapa nih Mas? Ya kalau skor dikaitkan dengan kaitan antara kebijakan, kemudian integritas, satunya kata dan perbuatan dengan manfaat bagi wong cilik, Prof Mahfud juaranya. Jadi tidak dalam kata-kata tetapi dalam kemanfaatan bagi rakyat. Apakah setelah ini ada evaluasi tidak? Kalau kita lihat respon dari debat adalah bagaimana rakyat merasakan kemanfaatan terhadap komitmen yang disampaikan oleh para calon wakil presiden. Prof Mahfud berbicara membumi bahwa korupsi merupakan persoalan terbesar kita, kolusi persoalan terbesar kita. Tidak ada program yang bagus yang dilaksanakan tanpa tertib hukum. Singapura sudah menunjukkan bagaimana hukum yang berkeadilan mampu membawa Singapura, Norwegia menjadi negara yang hebat. Maka Prof Mahfud adalah solusi, karena keadilan itu yang harus ditegakkan dulu, terutama di bidang ranah ekonomi untuk kepentingan rakyat melalui distribusi aset tanah-tanah negara misalnya untuk kepentingan rakyat. Itu yang membedakan, karena Prof Mahfud bicara apa yang dibutuhkan rakyat, bukan apa yang dibutuhkan para konglomerat. Oke, terima kasih. Thank you.